Oke, selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi ke channel Taruna Indonesia TV dan kali ini kita akan membahas tentang Politeknik Imigrasi karena memang sudah banyak sekali yang nge-DM dan komen, "Kak, kok Politeknik terus imigrasi kapan?" Nah, kita akan pisahkan antara Politeknik Ilmu Pemasyarakatan serta Politeknik Imigrasi. Walaupun memang kedua sekolah ini sama-sama naungan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. So, sekarang kita akan bahas tentang Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Wow. Dan sebelum kita bahas, silahkan bagi kalian yang ingin membeli buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatar tahun 2020, berarti tahun sekarang. Ini buatan kakak. Di sini ada tips and trick serta pengalaman-pengalaman kakak selama ikut seleksi dan akhirnya menjadi taruna. Silahkan dipesan. Untuk pemesanan itu bisa melalui Shopee di lapak Dewa Gede Tantara atau melalui DM Instagram @taruna_indonesia_tv. Dan buku ini seharga 50.000, hanya 50.000 rupiah. Kalian akan mendapatkan buku, kemudian mendapatkan bonus setiap pembelian buku, terutama grup VIP, 5 paket latihan soal SKD terbaru, kemudian ada contoh soal TPA, dan aplikasi CAT SKD untuk komputer atau laptop kalian. Jadi silahkan yang ingin beli, cek di Shopee dengan lapak Dewa Gede Tantara atau DM IG @taruna_indonesia_tv. Jangan lupa follow juga ya. Oke, lanjut ke Poltekim. Nah, jadi Poltekim ini halaman pertamanya seperti ini dan ada tulisan mencetak pemimpin yang berwibawa, tegas dan berkarakter. Kemudian untuk sosmednya ada Politeknik Migrasi.ac.id, kemudian ada Poltekim AIM untuk Instagramnya, kemudian ada Facebook Immigration.Politeknik dan YouTube Politeknik Imigrasi serta Twitter @politekkim_OA. Dan di sini ada kontak as Politeknik Imigrasi, Komplek BPSDM, Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia, dengan telepon +6221 dengan email info@poltekim. Ulangi, info@politeknikimigrasi.ac.id, copyright 2019. Nah, jadi itu untuk pembukaan dan mari kita lihat untuk persyaratan umumnya. Nah, untuk persyaratan umum di sini ada pendidikan SLTA sederajat dengan nilai rata-rata yang terdapat dalam ijazah itu minimal 7. Kemudian untuk skala nilai 1 sampai 10 dan 70 untuk skala nilai 10 sampai 100 dan 2,85 untuk skala nilai 1 sampai 4 dan nilai bahasa Inggris pada rapor kelas 12 kurang-kurangnya adalah 7. Kemudian untuk khusus lulusan SLTA sederajat dari wilayah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat diberikan afirmasi berupa nilai rata-rata terdapat dalam ijazah sekurang-kurangnya 6,2, 62, atau 2,51. Dan nilai bahasa Inggris pada raport kelas 12 minimal itu 6,2, 62, atau 2,51. Kemudian untuk usia pada tanggal 1 April 2019 serendah-rendahnya atau minimal 17 tahun dan maksimal 22 tahun itu dibuktikan dengan akte kelahiran. Kemudian untuk tinggi badan minimal pria 165 cm, wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli. Kemudian berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan atau softland, tidak tuli dan tidak buta warna. Bagi pria, itu tidak boleh bertato, tidak ada bekas tato, dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinganya atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama dan adat. Kemudian untuk wanita, tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik di anggota badan selain telinga dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari satu pasang telinga kiri dan telinga kanan.
Kemudian belum pernah menikah dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis imigrasi di seluruh Indonesia. Nah, ini bersedia ditempatkan di UPT ini ketika kalian sudah lulus dan mendapatkan SK CPNS. Kemudian tidak pernah putus studi atau drop out dari Poltekkip dan atau akademi sekolah kedinasan pemerintah lainnya. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan atau diterima sebagai calon taruna. Tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lainnya. Nah, itu mengenai persyaratan umum dari Poltekkip. Kemudian di sini ada profil singkat ya. Politeknik Imigrasi adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada ilmu penerapan keahlian dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian. Di dalam pola pendidikan, Politeknik Imigrasi menggunakan pola sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia nomor M.8.DL 01/05 tahun 2000 tentang panduan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan pada Akademi Imigrasi atau yang dikenal dengan istilah Jarlatsu, yaitu singkatan dari pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, yang masing-masing memiliki bobot 50%, 20%, serta 30%. Untuk visi dari Politeknik Imigrasi, yaitu sumber daya manusia imigrasi yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dan misi, menanamkan nilai-nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus-menerus, berkarya, bermanfaat, bersahaja, dan bersih hati. Kemudian di sini ada program studi dari Politeknik Imigrasi, antara lain Diploma 3 Keimigrasian, Diploma 4 Hukum Keimigrasian, Diploma 4 Administrasi Keimigrasian, Diploma 4 Manajemen Teknologi Keimigrasian. Untuk program akademik, antara lain terdapat pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini biasanya dilakukan saat kalian perkuliahan. Kemudian ada penelitian, dan penelitian ini juga sebenarnya itu masuk ke dalam pengabdian masyarakat ya atau P3K. Tapi di Politeknik Imigrasi ini dibedakan antara penelitian serta pengabdian masyarakat. Kemudian ada kegiatan akademik lainnya. Mungkin akademik lainnya nih kayak ada perlombaan di luar dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian untuk program non-akademik seperti biasa di sekolah kedinasan itu ada SMAPTA, ada olahraga, ada pembinaan kesehatan, pembinaan kesenian dan budaya, pengembangan diri melalui karakter keimigrasian, pengembangan diri dengan nilai, dan pekan olahraga dan seni taruna. Nah, jadi itu untuk program non-akademik dari Poltekkip. Biasanya sih di sini ada pembinaan kesenian dan budaya ini juga termasuk ke drum band juga masuk ke sini karena memang kita lihat profil dari background dari brosur ini kan ada ini ya drum band. Kita lihat di sini ada Mayoret. Nah, jadi itu terupdate mengenai persyaratan umum dari Poltekkip, kemudian profil singkat serta visi dan misi Poltekkip, dan program studi di tahun 2020 yang siap dibuka itu terdapat 4 program studi yang terdiri dari 1 Diploma 3 dan 3 Diploma 4. Kemudian sudah dijelaskan juga program akademiknya seperti apa serta program non-akademiknya seperti apa. Nah, silahkan bagi kalian yang ingin mendaftar Poltekkip, silahkan pantengin webnya antara lain www.politeknikimigrasi.ac.id, atau bisa juga pantengin Instagram Poltekkip Maim, bisa juga pantengin Instagram kita dan channel kita Taruna Indonesia TV. Kemudian juga ada Facebooknya Immigration.Politeknik, dan juga ada YouTube Politeknik Imigrasi serta Twitter @Poltekkip
@OA, atau enggak bisa kontak us. Di sini ada telepon, email, dan langsung mungkin bisa ke kampusnya. Tapi seperti biasa pantengin juga channel kami karena akan selalu memberikan info terupdate tentang pendaftaran sekolah kedinasan. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat, dan memang info terupdate-nya baru seperti ini, so dimaklumin aja dan terus pantengin channel kami karena akan memberikan info terupdate lagi tentang seluruh sekolah kedinasan. And see you next time. Peace.